Judul: Villa Bung Karno Jejak Sang Proklamator. Di lereng sebuah pegunungan sejuk di Jawa Barat, tersembunyi sebuah villa tua bergaya kolonial. Orang-orang sekitar menyebutnya Villa Bung Karno. Terletak di antara hutan pinus dan kabut yang tak pernah benar-benar pergi, villa itu sudah lama tak berpenghuni. Namun, dulunya villa itu adalah tempat peristirahatan Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, ketika beliau ingin menenangkan diri dari hiruk-pikuk pemerintahan muda yang baru merdeka. Asal-usul villa-villa itu dibangun pada era 1930-an oleh seorang arsitek Belanda dan direbut oleh pemerintah setelah kemerdekaan. Bung Karno memilihnya karena suasananya yang damai dan udaranya yang bersih, cocok untuk menulis, merenung, dan menyusun pidato-pidato penting. Konon, sebagian draft pidato To Build the World Anew disusun di meja bundar dalam villa itu. Rahasia yang tersimpan. Tapi warga sekitar percaya, villa itu bukan tempat biasa. Beberapa penjaga yang ditugaskan di sana sering mendengar suara langkah kaki di tengah malam. Padahal, villa kosong. Ada juga yang melihat sosok berjubah putih berdiri di balkon, memandang ke arah hutan. Menurut cerita yang diwariskan turun-temurun, Bung Karno sering berbicara sendiri di ruang kerja. Katanya, beliau sedang berdiskusi dengan para penjaga tanah Jawa. Entah itu kiasan atau benar-benar makhluk gaib, tak ada yang tahu pasti. Namun, Bung Karno memang dikenal memiliki spiritualitas tinggi dan sering bermeditasi di tempat-tempat yang dianggap keramat. Setelah era Bung Karno wafat, villa itu ditinggalkan. Pemerintah pernah berencana menjadikannya museum, tapi selalu ada hambatan misterius, proyek yang selalu gagal, pekerja yang jatuh sakit, dan suara-suara aneh yang membuat para pekerja pergi satu persatu. Sampai hari ini, villa itu masih berdiri sunyi, tertutup ilalang tinggi, dan hanya dikunjungi oleh burung-burung, serta rasa penasaran. Beberapa peneliti sejarah diam-diam berkunjung, mencoba menelusuri peninggalan dokumen atau artefak, tapi banyak yang kembali dengan wajah pucat dan enggan bicara. Villa Bung Karno bukan hanya rumah peristirahatan. Ia adalah tempat saksi bisu dari pergulatan seorang pemimpin besar. Di balik tembok dan jendelanya, tersimpan cerita tentang visi, perjuangan, dan mungkin komunikasi dengan dunia yang tak terlihat. Dan siapa tahu, di tengah sunyinya malam, sang proklamator masih duduk di beranda villa itu merenung, menatap langit Indonesia yang dulu ia perjuangkan dengan darah dan air mata.